kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sudah 10 menit, tinggal 3 menit lagi. Hadirin jamaah salat subuh di Musnunggal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya sampaikan tadi apa kata Pak Amir? Ini nggak sesuai sama banner itu, tapi masih nyambung. Ya. Tema yang akan saya sampaikan adalah di waktu yang sangat singkat ini, temanya gercep, artinya gerakan cepat. Tapi yang saya maksud adalah sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang harus gercep, yang harus disegerakan, yang harus cepat-cepat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar di zamannya yang bernama Hatim Al-Aswad. Al-Aswad itu artinya budak. Beliau dengan sukarela disebut budak. Dan karena itu beliau menjadi ulama besar dan beliau diangkat menjadi wali. Di mana beliau berkata, kenapa disebut Al-Aswad budak? Nanti aja kita bahasnya, kelamaan. Kata beliau, ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga ada di kitab yang tipis itu tuh, Nasaihul Ibad, bab masih. Al-ajalatu minas syaitan. Gercep itu adalah perbuatan setan. Tim 4 ya. Apakah gercep yang dimaksud apa? Ini adalah tim 4 ya. Mari kita saksikan. Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Illa fi khamsati mawadi'a, kecuali di dalam 5 perkara. Luar biasa, ini 3 menit 5 poin. Ya. Oh, belum habis rapat. Mau ditambahan deh, mau dikurangkan deh. Ajar panjang lebar. Illa bi khamsati mawadi'a, kecuali dalam 5 hal. Fa innaha fiha sunnah min sunnatil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya al-ajalah di dalam 5 hal ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu jamak daripada sunnah. Kalau sunnah satu sunnah. Kalau sunnah itu berarti banyak jamak. Ada sunan ampel, sunan giri, ya, sunan fajri, ya. Kalau itu mah artinya sunnah di situ adalah penjaga sunnah. Kalau ini mah sunan kali jodoh. Mana yang 5 hal tersebut? Yang pertama, it'amud dhaif idza nazal ay fi manzili. Menjamu tamu apabila datang ke rumah. Jadi kalau tamu datang ke rumah harus segera dijamu. Jangan diajakin ngobrol terus. Kopi jadwal bisa datang jam 8 pagi ya. Jam 12 baru dikasih air putih. Jam 2 baru keluar kopi. Jam 5 mati. Karena ternyata dia punya buah penyakit mah. Nggak boleh telat makan. Menjamu tamu ini nggak boleh. Diperlambat, harus dipercepat. Rasulullah SAW bersabda, man at'ama akhahul muslim, siapa orang yang memberi makan saudaranya yang muslim, syahwata
tahu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan seleranya. Kalau tamu kita, ya, makanya cakep tuh di adat di masyarakat kita, kalau ada tamu ditanyain dulu, Bapak, ya, Om, Bro, mau minum apa? Ya, kopi, susu, jahe, ya. Kalau kata dia kopi, kopinya kopi apa? Kopi kapal api, oplet, liong, indo kafe, Oplet. oplet. Manis atau tidak? Oplet. Harus ditanya seperti itu. Kenapa? Agar sesuai dengan seleranya. Jangan sampai dia punya penyakit diabetes dikasih teh manis 1 galon. Kolak langsung itu tamunya. Dan gak bakal disentuh itu. Ya. Akhirnya tidak mendapatkan keutamaan menjamu tamu. Haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim sesuai dengan seleranya, ya. Tadi minumnya, sekarang makannya, tanyain juga, Pak, mau makan apa? Warteg, Padang, ya, atau warsun? Soto Betawi. Saya pengennya Padang, ya. Beliin, Pak, ya, Padang. Oh ya, sama apa lauknya? Ya. Apa yang paling keren, ya, di Padang? Rendang, ya. Kalau perlu 3 potong rendangnya, ya. Untuk memuliakan tamu. Siapa orang yang memberikan makan Padang, rendangnya 3 potong, minumannya kopi, tadi kopi apa? Liong. Kemudian juga ditutup dengan Pisang. sop buah atau jus alpukat. Apa kata Rasulullah? Haramallahu 'alan nar. Allah akan haramkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Gampang, Pak, ya? Ya. Gak mau masuk neraka gampang, Pak. Ya. Tinggal panggil aja Ustadz Unang ke rumah. Ya. Main mah cek putih, mana nama? Jamu, ya. Jamu. Sepuas-puasnya. Kalau perlu padangnya 3 bungkus. Kalau beliau senang, ya, bahagia, insya Allah bapak-bapak tidak akan masukkan ke dalam neraka. Ya. Tapi jangan mentang begini, pada bertamu semua ini. Siapa yang ngejamunya? Ya. Hadirin yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 4 lagi, ya. Yang kedua, tanhisul mayit idza mata. Ya. Yang harus disegerakan mengurus jenazah apabila jenazah itu telah mati yakinan pasti matinya. Jangan baru ngap-ngapan udah dibawa ke kamar, ke tempat pemandian, ya. Tunggu dulu, ya, sampai betul-betul yakin kalau itu jenazah sudah meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, langsung aja. Yang ketiga adalah tazwijul banat iza balagut. Menikahkan anak gadisnya ketika sudah cukup usianya. Saya tahu nih, ya, di antara para asatidz yang ada di MUI siapa-siapa yang punya perawan. Ya. Nikahin, Pak, Ustaz Abzal, ya. Walaupun udah nikahin yang pertama, yang kedua, ini udah ya, udah cukup usianya, ya. Ya. Siap-siap. Job ambil. Ya. Menikahkan anak perempuannya apabila telah cukup usianya.
ya kan sudah siap